Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala dzalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul alamin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin khatamun nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Wa qala ayyun fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza wudi'atil janazatu wahtamalaha ar-rijalu ala a'naqihim fa in kanat sholihatan qalat qaddimuni wa in kanat ghairu sholihatin qalat ya wailaha aina tadhhabuna biha yasma'u sautaha kullu syai'in illal insan walau sami'ahu la so'iku. Rawahul Bukhari. Jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama kita bersyukur kepada Allah bahwasanya kita telah dapat menyelesaikan kewajiban kita, yakni sholat maghrib. Dan alhamdulillah kita bisa melaksanakan dengan berjamaah. Di samping itu kita telah dapat pertolongan sehingga dapat melakukan ibadah sunat, baik yang berkaitan dengan masjid maupun yang berkaitan dengan sholat sunat rawatib. Sekarang kita duduk bersama-sama iktikaf di masjid yang kita cintai ini, sembari kita bersama tholabul ilmi menunggu saatnya tibanya sholat isya. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan diterima, diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi sebabnya kita semuanya mendapatkan pengampunan atas dosa-dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Sholawat serta salam mari kita haturkan ke pangkuan junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong orang yang kelak dipastikan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, saya mohon maaf ini mulai siang, malah kemarin sudah ini flu, pilek-pilek sambil batuk, tenggorokan tuh gatal. Jadi tadi rencana siang tadi mau saya telepon, saya minta diganti, rasanya kok kemarin sudah jadi saya sudah batuk-batuk sedikit, pilek-pilek sedikit, tidak apa-apa ya Bu ya. Alhamdulillah. Tapi ya itu, suaranya enggak selantang seperti dulu. Nah, ini santai-santai saja. Rasulullah menceritakan kepada kita, hendaknya hadis ini kita jadikan sebagai renungan untuk kita, terutama ya saya sendiri. Kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang tercantum dalam kitab Mukhtarul Ahadis, Rasulullah beliau memberitahu, idza wudi'atil janazatu wahtamalaha rijalu ala a'naqihim
apabila diletakkan orang jenazah, dan jenazah itu mereka dipikul, kan kewajiban kita terhadap saudara kita yang meninggal, saudara kita sesama muslim yang meninggal itu kan ada 4 kewajibannya itu. Yang pertama wajib dimandikan, yang kedua wajib dikafani, yang ketiga wajib disolati, yang keempat wajib dikuburkan. Ini berlaku bagi semua orang Islam. Tapi kewajiban ini apabila sebagian daripada orang Islam sudah melakukannya, maka orang Islam yang tidak melakukannya tidak mendapatkan dosa. Karena ini hukumnya disebut dengan fardu kifayah. Tapi kalau tidak ada yang melakukan, maka semua orang yang mengetahui di situ ada jenazah orang muslim tapi dibiarkan, maka semua orang muslim yang melihat itu tadi menanggung dosanya orang muslim semuanya. Nah ini, lah Rasulullah memberitahu, kalau jenazahnya itu tadi orang yang soleh, seperti sampean-sampean ini semuanya, itu kalau nanti diangkat, ini fa'ingkanat solihatan, kalau jenazah itu jenazahnya orang yang soleh, qolat, jenazah itu berkata, ngomong jenazah itu, kata jenazah itu ngomongnya qaddimuni, segerakan aku, cepatkan aku. Ini mayatnya jenazahnya. Sampai pernah enggak ngangkat jenazah? Tapi pernah dengar suaranya? Kalau sampai mendengar, sampai lepas itu. Hari sampai bubar. Iya. Umpamanya saya lah, nauzubillah. Saya jenazahnya. Sampai pikul terus saya teriak, qaddimuni. Langsung sampai lepas itu. Kerandanya sampai lepas itu. Wa ingkanat wairo solihatin, sebaliknya apabila jenazah itu bukan orang yang soleh, qolat, jenazah itu berkata, ya wailaha aina tadhabu nabiha, celakanya aku, kalian bawa kemana aku. Jenazahnya itu bingung. Nah, kira-kira sampai nanti termasuk jenazah yang bingung apa enggak? Atau sampai dan saya justru masuk kelompok yang qaddimuni, segerakan aku. Ibarat begini, sampean ini kirimi surat oleh gubernur, diantar oleh katakanlah ya karyawannya, pegawainya. Kop suratnya ada dari gubernur, sampean dipanggil menuju ke kantor gubernur untuk datang besok jam 8 pagi. Sampean mau dikasih piagam penghargaan, karena menurut penilaian gubernur sampean itu termasuk orang yang baik gitu. Jadi sampean dikasih piagam penghargaan dan dikasih hadiah 250 juta. Umpama, namanya umpama aja. Kira-kira besok sampai datang ke kantor gubernur itu jam 8 lewat atau sebelum jam 8. Sung-sung. Sung-sung sampai datang, sebab kalau lewat jam 8 hangus. Wong dijanji jam 8, kamu datang jam 9, hangus. Nah, jadi jam 8 sebelum jam 8 sudah datang. Dan itu mayat itu, jenazah itu sudah diberitahu oleh Allah. Mayat yang soleh kan, yang soleh itu, jenazah yang soleh itu.
sehingga dia menjadi orang yang bahagia. Jadi ketika diantarkan menuju ke pemakamannya itu sudah bahagia. Masalahnya kata Nabi, yasma'u sautaha kullu syai'in, semuanya apa yang diucapkan oleh jenazah-jenazah tadi, baik yang soleh ataupun jenazah yang tidak soleh, itu semuanya makhluk itu mendengar. Illal insan, kecuali makhluk yang namanya manusia. Jadi kalau sampean dan saya ini manusia, maka sampean nggak mendengar. Tapi ada manusia-manusia yang dipilih oleh Allah untuk mendengarkan. Seperti Rasulullah ini dipilih oleh Allah. Sehingga dengan itu Rasulullah menceritakan kepada kita. Nah, hadis ini hendaknya dijadikan sebagai penguat bagi kita dalam rangka untuk mempersiapkan diri kita agar menjadi jenazah yang soleh. Pertanyaannya, soleh itu bagaimana? Kan begitu masalahnya. Paling tidak cirinya ada 3. Itu paling tidak. Ini yang perlu diingati di sini. Bukan soal qadimuninya, ya wailahanya, enggak. Kalau kita ini masuk dalam kelompok yang soleh, insya Allah akan nanti diberi oleh Allah kegembiraan kita mengucap qadimuni. Tapi kalau diri kita tidak soleh, kita akan menjadi orang yang kebingungan, jenazah yang kebingungan. Maka kita perlu untuk memahami bagaimana supaya kita mendapatkan kedudukan yang soleh. Lah ciri orang yang soleh itu minimal ada 3. Ini minimal. Yang pertama, bahwa orang yang soleh itu di dalam dirinya yakin seyakin-yakinnya bahwa tidak ada yang berhak dituhankan selain Allah. Jadi tauhidnya dijaga. Sebab kalau sampai dan saya sebanyak apapun kita berbuat kebaikan, kalau tidak dilandasi dengan tauhid, perbuatan kebaikannya tidak akan ada nilainya di sisi Allah. Nah ini, maka ini dijaga tauhidnya. Nomor 2, ciri orang yang soleh itu adalah mereka itu ridho, ikhlas menerima perintahnya Allah. Karena dengan keimanannya, keyakinan tadi kepada Allah sebagai Tuhannya, maka apa yang diperintahkan oleh Allah, dia terima dengan ikhlas, dengan ridho. Nah, yang diperintah oleh Allah ini tergabung dalam yang kita kenal dengan rukun Islam. Lah, rukun Islam dalam agama kita itu ada 5. Itu berdasarkan hadis, berdasarkan Al-Quran, ada 5. Jadi kalau ada yang menyatakan rukun Islam lebih daripada 5, itu berarti ajaran nah gitu loh modelnya. Ada yang mengatakan rukun Islam lebih dari 5, ada. Nah jangan dipercaya, karena di dalam hadis rukun Islam itu ada 5. Hadis itu ada ucapan Nabi, hadis itu ada perbuatan Nabi, hadis itu ada takrir atau diamnya Nabi. Yang ucapan Nabi disebut dengan hadis qauliyah, yang perbuatan Nabi dikenal hadis fi'liyah, yang diamnya Nabi itu dikenal dengan hadis takririyah. Ini jenis hadis ini. Dan Nabi menyatakan rukun Islam itu 5. Ketika Nabi ditanya oleh malaikat yang menyerupakan dirinya sebagai manusia, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Lalu Nabi mengatakan, Islam antas hada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqomis sholah wa saumi ramadan wa ita'iz zakah wa hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. 5 ini rukun Islam. Mengucap 2 kalimat syahadat. Maka orang soleh itu landasannya dirinya yakin tidak ada yang berhak dituhankan kecuali Allah. Ini tauhid.
Lah tauhid nanti ada dua, ada tauhid ilahiyah, ada tauhid rasul. Maknanya itu dikenal dengan dua kalimat syahadat. Nih. Jadi apa yang datang dari Allah, apa yang didatang dari Rasulullah diterima dengan ikhlas. Nih, antasyhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini dikuatkan. Tidak sedikit pun di dalam diri kita meragukan bahwa Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah utusan Allah. Yang kita jadikan keyakinan bahwa Muhammad Rasulullah itu utusan Allah adalah Muhammad yang diberi oleh wahyu oleh Allah. Sebab banyak nama Muhammad, tapi dia bukan Rasulullah. Cirinya adalah yang diberi wahyu. Nah, wahyu terakhir adalah wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup para nabi dan rasul. Maka sesudah beliau tidak ada lagi nabi dan tidak ada lagi rasul. Jadi tidak ada lagi. Jangan sampai kita mengatakan, kalau seandainya ada nabi sesudah Nabi Muhammad, wah dia ini yang berhak untuk menjadi nabi. Tidak ada. Tidak ada satupun manusia yang mampu mengungguli kemuliaan dan keagungannya Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ditanamkan dalam diri kita. Ini ciri orang yang soleh tadi. Yang kedua tadi, dia ridho, dia ikhlas menerima perintahnya. Maka itu di dalam Islam tidak ada sedikit pun namanya pemaksaan. Agama tidak ada paksaan. La ikroha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Maka kita harus muncul dalam hati kita. Maka hati ini dibersihkan. Nah, kalau hatinya tidak dibersihkan, tertutup, akibat hati tertutup, akhirnya cahayanya akan menjadi cahaya yang redup. Kalau cahayanya redup, menimbulkan diri kita enggan untuk melakukan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Maka ciri yang ketiga, di dalam melakukan perintah Allah dan Rasulnya itu betul-betul dilandasi semata-mata untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tiga ini ciri. Nah, ini dikoreksi dalam diri kita masing-masing. Saya mengoreksi diri kita. Jadi kita ngaji, kita taklim ini supaya hati kita itu bersih. Sama ngaji tiap malam, tiap waktu. Tapi kalau hatinya tidak bersih, akan memunculkan ketakaburan. Memunculkan ujub, sifat keakuannya. Lalu muncul merasa dirinya lebih baik daripada yang lain. Lebih alim daripada yang lain. Karena apa? Itu hatinya tidak bersih. Nah, ini hati yang bersih itu ibadah melakukan baik semata-mata dipersembahkan untuk Allah. Sehingga melakukannya ibadah semata-mata ingin menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang menjadi tugas kita. Dijaga. Kenapa sampai Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat? Semuanya amal itu tergantung pada niatnya. Pertanyaannya, niat itu di mana? Bukan di lisan, tapi niat di hati. Tapi kalau hatinya kotor, nah ini. Mungkin sampai masih ingat kalau lagunya Aakim itu loh. Ya. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hati ini. Lentera hidup ini. Kan ada kok itu loh. Hakim dulu itu loh. Hati ini dijaga. Bagaimana hatinya dijaga? Menjaga hati diajak senantiasa zikir kepada Allah. Bahwa segala hidupnya tertuju hanya kepada Allah. Lalu itu kita ikrarkan setiap sholat. Inna sholati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka tadi saya katakan ciri orang yang soleh yang ketiga adalah melakukan perintah Allah dan Rasulnya dilandasi karena semata-mata ingin menggapai ridhonya Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Sehingga nanti kalau begitu, manakala kita sudah menjadi jenazah, meninggal, kehidupan kita diambil sang pemilik sejati, maka jenazah sampai nanti apabila diangkat diantar ke pemakaman, jenazah sampean berkata, "Qatimuni, segerakan aku, karena sampean mau menuju ke arah yang bahagia." Sampean datang ke gubernur sudah terbayang dengan uang 250 juta. Senang apa enggak kira-kira? Wah, apalagi sampai diberi macam-macam. Wah, mulai dari rumah itu sudah senyum-senyum, sudah senyum-senyum bahagia. Lalu sampai itu berangkat karena sampai orang yang soleh, maka jenazah sampai itu bahagia. Tapi kalau jenazahnya bukan orang yang soleh, jenazahnya itu kebingungan. Celakanya aku, celakanya aku. Aina tadhabu Nabi, kalian bawa kemana aku, bingung sampean. Nah, supaya saya dan sampean nanti jenayahnya tidak bingung, berupaya menjadi orang yang soleh. Nah, orang yang soleh tadi itu cirinya. Yang pertama, harus menanamkan dalam diri kita tidak ada yang berhak dituhankan selain Allah yang tergabung dalam 2 kalimat syahadat. Lalu melakukan perintahnya Allah dilandasi ridho, ikhlas menerima perintahnya Allah. Lalu yang ketiga, di dalam melakukannya semata-mata dilandasi hanya karena meraih ridhonya Allah, bukan pujian manusia. Jangan sampai itu. Kalau toh ada orang yang baik lalu dipuji, itu hal yang wajar. Tapi orang yang dipuji tidak menjadikan dirinya besar kepala, tapi justru dijadikan sebagai renungan. Pantaskah diriku itu mendapatkan pujian? Sehingga pujian dijadikan sebagai bahan untuk merenungi diri. Aku ini sebetulnya nggak pantas dapat pujian. Tapi kenapa orang kok memuji aku? Lalu kita tahu mereka tidak tahu akan kejahatanku. Mereka tidak tahu akan kejelekanku. Kejelekanku ditutupi oleh Allah. Maka senantiasa kita berupaya membersihkan di hadapan Allah. Maka Allah memerintahkan lewat Rasulnya, jangan sampai kita menjadi orang yang suka membuka-buka kejelekan yang lainnya. Lalu diperintah kita itu. Lalu Nabi kita mengingatkan, siapa yang menutup aib saudaranya, maka kelak akan ditutupi aibnya oleh Allah. Maka dosa yang tidak diampuni oleh Allah apabila dirinya bangga melakukan perbuatan dosa yang sudah dilakukannya, diceritakan terhadap yang lainnya. Padahal kalau nggak diceritakan dengan orang lain tidak tahu. Tapi justru karena bangga dirinya dengan perbuatan jahat, diceritakan. Aku kemarin habis 2 botol di sana. Wah, bangga itu. Nah, itu dosa nggak diampuni oleh Allah. Nah, mari dosa dibuka di hadapan Allah, karena kita yakin bahwa Allah itu zat yang maha pengampun. Maka kalau kita benar-benar memohon pengampunan Allah, pastilah Allah mengampuni asal tidak mensekutukan Allah. Maka tadi dikatakan, ciri orang yang soleh adalah yang benar-benar di dalam hatinya tertanam sebuah keyakinan bahwa tidak ada yang berhak dituhankan selain Allah. Nah, surat An-Nisa ayat 116 sampai sudah hafal itu. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. An-Nisa 116.
Allah itu tidak bakalan mengampuni dosa orang yang mensekutukannya. Tapi Allah sanggup mengampuni dosa selain itu. Maka itu dijaga yang tadi, ciri sebagai orang yang soleh tadi. Nah, ditanam yang kadang-kala hati-hati. Maka kalau berita datang dari Nabi, maka kita harus yakin seyakinnya, sekalipun akal kita tidak mampu mencernanya. Kita wajib menerima itulah dengan keimanan. Tapi kalau berita itu dari orang, perlu penjelasan, perlu pembuktian, macam-macam. Sekarang ini macam-macam. Ada yang menyampaikan, kalau sampai buka lihat YouTube kali, lihat macam-macam. Ada yang katanya bisa menurunkan rantai emas. Ada yang bisa menurunkan hujan apa namanya susu, macam-macam itu sudah. Nah, kita kira betul apa tidak? Nah, ini perlu kita tidak langsung mempercayai, tapi perlu kita telaah. Karena kita diberi oleh Allah akal dan pikiran. Itulah masalahnya. Maka kita mengaji ini perlunya agar hati kita menjadi hidup, tidak menjadi orang yang taklid, ikut dengan buta, tapi kita menjadi orang yang muttabi, mengikuti, dilandasi dengan pemikiran, dengan akal. Oh begini, oh begini. Maka kita berjuang, berupaya agar dalam kehidupan kita ini menjadi hamba Allah yang soleh. Kan begitu masalahnya. Karena nanti apabila sudah di dalam kubur, sudah tidak bisa lagi untuk kita merubah diri kita. Mumpung masih diberikan kesempatan ada hidup di dunia ini, kita manfaatkan kesempatan kita. Maka Nabi mengingatkan seperti Jumat yang kemarin saya sampaikan itu, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat kita untuk berbuat, beramal yang nanti kita nikmati di akhirat. Nah, sebelum di akhirat kita sudah merasakan hasilnya nanti di alam barzah. Di alam barzah itu ada ketentuan waktunya, terbatas waktunya, tidak seperti nanti di akhirat. Kalau di akhirat selama-lamanya sudah tidak berubah lagi. Makanya dikatakan wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat dan akhirat itu adalah lebih baik, dan akhirat itu nanti abadi. Kalau di dunia sementara, di alam barzah sementara, karena menunggu saatnya datang nanti dibangkitkan sampean, dikumpulkan di padang mahsyar. Digambarkan oleh Nabi sampai ada yang tenggelam dari keringatnya, ada yang sampai setengah badan, ada yang sampai ke dada, ada yang sampai ke leher, ada yang sampai menutupi telinganya. Keringatnya sendiri itu bisa menutupi, menenggelamkan. Coba kalau sampai keringatnya sampai menutupi telinganya, sampai tarikkan ini, itu sampai hidungnya tertutup. Ini artinya bukan main susahnya, beratnya hidup. Padahal di sana itu hidup. Nah, untuk menggapai kebahagiaan agar menjadi pribadi yang soleh tadi, ya tiga ini. Kalau dirinya salah, segera bertobat dengan keyakinan bahwa Allah itu Maha Pengampun, lalu tidak ingin lagi untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Siapa yang paham dengan dirinya, tidak ada lagi kecuali dirinya sendiri. Kita semuanya tidak tahu, dan pastinya kita bakal kembali kepada Allah. Kapan itu terjadi? Umur semakin dijalani tidak semakin jauh, tapi umur yang kita jalani semakin dekat pada batas yang sudah ditentukan. Oleh karena masih diberikan kesempatan, kita manfaatkan. Istilah kemarin sudah saya ingatkan berdasarkan Al-Quran surat As-Sajdah itu, ayat yang ke-12, sehingga nanti saya dan sampean tidak menyesal, di alam kubur nanti tidak menyesal. Walau taro idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal sholiha inna muqinun. Itu kalau saya dan sampean nanti sudah dipertontonkan oleh Allah, apa namanya itu, catatan amal kita, perbuatan kita di dunia ini, sampean dan saya nanti akan menjadi menyesal.
Kalau ketika kita di dunia tidak kita manfaatkan sebaik-baiknya, lalu teriak kita di alam kubur itu, farjina, farjina, kembalikan aku ke dunia, kembalikan aku ke dunia. Maunya apa kalau sampean dan saya dikembalikan ke dunia? Jawab kita, na'mal sholiha, kami kepingin untuk berbuat kebaikan. Kenapa dulu di dunia kok tidak kamu lakukan? Inna mungkin dengan keadaan yang seperti ini saya sudah yakin. Maka sampean dan saya yang dituntut untuk bertanggung jawab terhadap hukum adalah yang diberi oleh Allah, akal dan pikiran. Maka akal pikiran ini hendaknya digunakan untuk menjaga jangan sampai hatinya menjadi tertutup. Tapi bagaimana akal dan pikiran ini digunakan untuk membuka hati, memperoleh hidayah dari Allah. Lah kata Nabi dikatakan di sini, walau sami'au lasoiko, sekiranya manusia itu diberikan pendengaran oleh Allah terhadap jeritan-jeritan jenazah tadi, baik jenazah yang soleh ataupun yang tidak soleh, itu kata Nabi, lasoiko, pastilah dia akan pingsan. Tidak diperdengarkan. Makin sekarang yang kita pingsankan tuh hati kita. Hati kita sudah betulkah meyakini terhadap apa yang diperintahkan oleh Nabi, yang diberitahu oleh Nabi. Lah kalau kita yakin, pertanyaannya, apa yang harus kita perbuat di dalam kehidupan ini? Itu kan pertanyaan. Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Mau sampean dan saya kepingin menjadi jenazah yang soleh, atau sampean dan saya membiarkan diri kita menjadi jenazah yang tidak soleh, semuanya kembali kita. Maka itu dikatakan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah 281 itu. Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Jadi nanti manusia itu dibalas oleh Allah sesuai dengan perbuatannya di dunia. Maka sebelum pembalasan ini terjadi, kita koreksi yang salah, minta segera dihapuskan. Itulah namanya taubat. Lalu dalam Quran disebutkan wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Ayo cepat segera ajak dirimu untuk menggapai ampunan Allah. Loh, gitu kan masalahnya. Kesempatan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka taubat senantiasa terbuka sebelum nafas ditenggorokan. Kalau nafasnya sudah ditenggorokan, berarti tobatnya sudah tertutup. Nah, kira-kira sampai dan saya sekarang nafasnya sampai di mana? Nah, nafas kita, kehidupan kita masih sempurna, berarti tobat masih dibuka. Alhamdulillah, sampai bisa mengajak dirinya untuk beribadah. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan ini diterima, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mudah-mudahan dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fir lana dzunubana ya Allah fa innaka khairul ghafirin. Allahumma hdina ya Allah fa innaka khairul huda muhtadin. Allahumma arhamna ya Allah fa innaka khairur rahimin. Allahumma ansurna ya Allah fa innaka khairun nasirin. Allahumma iftah lana ya Allah fa innaka khairul fatihin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.